Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bangkit dari kematian, dan beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun pengunjung channel ini, saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya ingin menanggapi video Sang Debaters mengenai apa yang terjadi pada channel akun YouTube Sang Debaters. Bahwa channel akun Sang Debaters di-banned oleh YouTube hingga September 2020. Ini dikarenakan oleh pengaduan dari Luis Prasetyo mengenai hak cipta. Melihat kondisi ini, saya sungguh sangat prihatin ya. Kenapa saya katakan prihatin? Luis Prasetyo tidak menunjukkan sikapnya sebagai seorang Kristen yang sejati. Luis Prasetyo juga sebenarnya dia melanggar hak cipta dengan mengambil cuplikan video dari Sang Debaters. Dan perlu diperhatikan teman-teman, siapapun yang menyaksikan video ini, saya tidak membenci Sang Debaters secara pribadi. Saya tidak memusuhi dia secara pribadi. Sudah saya katakan, saya anti pengajaran jika Yudas Iskariot masuk surga. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab sudah menjelaskan secara jelas dan tidak perlu lagi ditafsirkan dengan penafsiran ini dan itu. Sebab Yesus sendiri sudah berbicara bahwa bagaimana Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Yesus sendiri menunjuk Rasul Petrus menggembalakan domba-dombanya. Dan Yesus sendiri memberikan kewenangan kepada Rasul Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan atas seizin Tuhan, hak kerasulan Yudas, baik di surga maupun di bumi, digantikan oleh Matias. Dan setelah itu, tidak ada lagi pergantian rasul. Hanya 12 itu saja, yaitu Matias di dalamnya ikut termasuk. Selebihnya kalau kita baca Alkitab, tidak ada lagi pergantian para rasul. Saya hanya anti terhadap pengajaran Yudas masuk surga. Sangat bertentangan sekali dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga ini menjadi suatu peringatan kepada kita semua bahwa tidak ada upahnya bagi seorang pengkhianat, bagi seorang pemberontak, bagi seorang yang bunuh diri. Tidak ada upahnya di surga. Jadi poinnya hanya itu yang ingin saya tekankan kepada semua orang-orang yang menyaksikan channel saya ini. Secara pribadi saya tidak memusuhi Sang Debaters. Memang saya tidak kenal dengan Sang Debaters. Dan saya tidak ada kebencian pribadi terhadap Sang Debaters. Bahwa yang saya serang adalah
ajaran sang debaters mengenai Yudas masuk surga, bukan orangnya. Sekali lagi saya jelaskan, yang saya serang adalah ajaran sang debaters yang mengajarkan Yudas Iskariot masuk surga. Karena itu sangat berbahaya sekali jika menjadi suatu ajaran gereja. Saya sangat prihatin kepada sang debaters mengenai akun YouTube-nya yang di-banned oleh YouTube. Saya terus terang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Louis Prasetyo. Bahwa Louis Prasetyo, buat saya dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Apa untungnya buat Louis Prasetyo melaporkan hak cipta karena cuplikan videonya diambil oleh sang debaters? Seharusnya, jika memang dia seorang Kristen yang sejati, seharusnya dia tidak mempermasalahkan itu. Karena video sang debaters pun dia ambil untuk bahan di channel YouTube dia sebagai bahan untuk diulas. Jadi kalau menurut saya, Louis Prasetyo seharusnya di sini mencabut report tersebut kepada YouTube. Itu menunjukkan bahwa pribadi Anda bukan pribadi anak Tuhan. Bahwa Louis Prasetyo hanya berbicara saja, hanya mengatakan firman tapi tidak melakukannya. Ya, percuma Anda berkata tentang firman, tetapi hanya masalah sepele seperti ini saja Anda justru mendendam. Saya akan bacakan Matius 5 untuk bahan perhatian dari Louis Prasetyo. Kita mulai dari ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah sempurna mengerjakannya, tetapi saya pun mau belajar mengaminkan firman. Ya, jadi kepada Louis Prasetyo, Anda camkan firman ini. Lebih baik Anda cabut report Anda kepada YouTube dan pulihkan kembali channelnya Sang Debaters. Saya tidak benci kepada Sang Debaters, karena saya tahu tingkat pengertian pemahaman seseorang dalam menanggapi firman itu berbeda-beda. Karena apa? Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka tidak mengerti kitab suci. Namun setelah Yesus menampakkan diri, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pengertian seorang terhadap firman itu mungkin hari ini belum mengerti. Namun ke depannya kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja menyingkapkan rahasia firman. Jadi kepada Louis Prasetyo, lebih baik Anda pulihkan akun Sang Debaters dan biarlah Anda melakukan seperti apa firman Tuhan lakukan. Tidak usah mendendam, jangan hanya perkara seperti ini Anda hanya mencari untung Anda sendiri. Lebih baik Anda tanamkan rasa empati dalam diri Anda supaya Anda bisa mengerti. Ya, percuma Anda kalau berkata firman tapi Anda sendiri tidak mengerjakan firman. Jikalau Anda membenci, Anda mendendam, Anda mencari keuntungan diri sendiri, berarti Anda sendiri tidak mengerti arti kasih. Jadi itu saja menurut saya. Siapapun yang mendengarkan video saya ini, janganlah dengan cara yang seperti itu. Dan kepada Sang Debaters, penyaliban Yesus bukanlah sebuah skenario, tapi rencana Allah yang di dalamnya siapapun bisa membatalkannya. Termasuk Yesus pun hampir membatalkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa, jikalau kau berkehendak, engkau dapat mengambil cawan ini.
tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Artinya di sini, ini adalah rencana keselamatan dari Allah, dan siapapun di dalamnya bisa saja membatalkannya, tetapi Yesus memilih lebih taat kepada perintah Allah. Dan jika memang benar niat Anda adalah niat yang tulus dan positif, Anda sudah mendapatkan donatur dari orang-orang yang sudah membagikan sedikit rezekinya kepada Anda. Jadi Anda lah yang terlebih dahulu menerapkan laporan keuangan yang transparan. Jikalau benar yang Anda gunakan itu adalah untuk pelayanan, Anda laporkan lewat akun YouTube Anda, dan Anda sebutkan untuk apa saja. Supaya apa? Dari Anda sendiri yang terlebih dahulu mencontohkan bahwa dalam pelayanan mengikuti Yesus harus dengan transparan dan kejujuran. Jadi di sini saya tidak ada maksud membenci secara pribadi kepada sang debater. Saya tidak membenci pribadi Anda, tapi justru di dalam Yesus kita bersaudara. Dan kepada Luis Prasetyo, jikalau Anda benar-benar anak Tuhan, renungkan firman Tuhan tadi. Andalah terlebih dahulu yang menjalankan firman itu. Demikian video dari saya. Dan pengajaran yang baik dan benar, mari kita perhatikan. Tapi pengajaran yang menyesatkan, jangan ditiru. Jangan lupa di like, komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.